Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 1 ayat 13 yang berbunyi, "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah pertobatan itu adalah dasar korban persembahan. Pada era para nabi Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang kebenaran firman Tuhan, umat Israel, umat pilihan Allah itu menggunakan darah dari hewan korban yang dijadikan korban persembahan untuk memohon pengampunan dan agar dosa mereka dihapuskan oleh Tuhan Allah. Awalnya Tuhan Allah yang mengatur hal tersebut lewat Musa dengan tujuan umat Israel sungguh-sungguh mau bertobat saat menerima percikan darah korban binatang yang dikorbankan itu. Ternyata hal ini hanya menjadi ritual tanpa makna pertobatan dengan sungguh-sungguh. Mereka mengira kalau binatang yang dikorbankan itu tinggi nilainya, mereka langsung mendapat pengampunan atas dosa yang mereka lakukan. Meskipun mereka tetap menyembah berhala atau melakukan dosa-dosa lainnya. Tuhan menegur umat Israel, umat pilihannya itu, bahwa Tuhan sudah muak dan jijik dengan kelakuan dan pola pikir mereka yang tidak mau bertobat dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi mereka, sehingga Tuhan Allah sudah tidak berkenan atas korban persembahan yang dilakukan yang hanya secara ritual atau formalitas belaka itu. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan, berubah dari perbuatan dosa untuk tetap setia dan taat menyembah Tuhan. Yang sungguh-sungguh mereka harus lakukan adalah supaya jangan meninggalkan Tuhan, jangan menyembah berhala lagi, yang harus mereka selalu terapkan dalam hidup mereka. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini masih sangat begitu relevan, begitu cocok dengan kehidupan kita pada masa sekarang ini. Meskipun kita tidak lagi menggunakan darah korban persembahan dari hewan untuk memohon pengampunan dari Tuhan, tetapi kita di masa-masa prapaskah ini tentu langsung mengingat dengan darah maupun tubuh Tuhan Yesus yang dicucurkan dan dikorbankan di atas kayu salib di Bukit Golgota itu sudah menjadi korban penebusan bagi kita dari kuasa kematian kekal, terbukti dengan kebangkitan Tuhan yang juga akan kita peringati, yang kita rayakan di akhir bulan Maret ini. Bagi kita orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, maka yang Tuhan kehendaki adalah agar kita sungguh-sungguh mau menerima dan percaya kepadanya, lalu hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, dan harus senantiasa memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus untuk boleh melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari, dapat hidup dengan benar dan yang berkenan pada Tuhan, serta meninggalkan segala bentuk dosa kesalahan kita sebagai umat manusia. Dengan merenungkan firman Tuhan ini juga, maka hendaknya kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus harus sungguh-sungguh mau mengikuti
pertolongan dan bimbingan Roh Kudus saja, agar kita dapat menjalani hidup sebagai umat yang diperbaharui oleh pertolongan Roh Kudus itu, dan hendaknya kita selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan kita menyediakan hati, akal, pikiran kita untuk kehadirannya melalui Roh Kudus itu, supaya kita mampu berbuah yang lebat. Jangan sampai terjadi hidup dengan tanpa iman percaya kepadanya yang sungguh-sungguh, dan hanya kita harus ingat supaya apa yang kita lakukan dalam menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan itu tidak boleh sekedar ritual dan formalitas belaka yang tanpa makna, seperti yang pernah dilakukan oleh umat Israel dulu. Ingatlah akan Yohanes 15 ayat 5 dan 6 ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini. Dengan merenungkannya ini, kami menyadari betul bahwa pertobatan itu adalah dasar bagi kami di dalam memberikan korban persembahan apapun bentuknya, dalam nilai mata uang maupun juga hidup kami yang senantiasa berserah ini harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami. Bapa, mampukan kami juga untuk boleh menyerahkan segala hidup pergumulan kami, hal yang membuat kami berada dalam kuasa sakit penyakit saat ini. Kami mohon Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit itu. Dan kami percaya Tuhan mau sambut harapan dan doa kami ini. Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.